Zombie, apa yang kau lakukan? Halo. Apa? Oh Tuhan. Oh my God. Halo. Aku bisa diserang. Apa itu? Itu aneh. Thing. Ini dia. Ayo kita ambil. Mari kita lihat apa yang ku pesan. Ini dia. Penyembur api. Aku membutuhkannya untuk mengecat rumahku. Tapi kenapa aku butuh cat ketika aku bisa menggoreng rumahku sedikit? Kau menjijikan. Rumahku telah berubah menjadi warna hitam sempurna. Sekarang kita harus menghiasi dengan tulang belulang. Beberapa di sini dan juga ada di sini. Aku juga harus menutup atapnya dengan jaring laba-laba. Aku tahu mantra keren yang bisa memanggil banyak laba-laba. Ayo sayang-sayangku, sebarkan jaring kalian. Bagus. Siapa itu? Oh, tangan kerang. Ini tidak akan buruk. Ini sudah bagus. Hei zombie, berikan tulangku. Tapi ini sangat lezat. Wednesday, dia tidak memiliki mood yang bagus. Mari kita benar. Kita harus melihat apa yang aku punya. Aku bisa telepon temanku. Bisa kau bantuku? Aku menunggu. Cepat sekali. Ini dia temanku. Nisan yang keren. Aku tidak punya seperti itu. Aku sedang tidur nyenyak. Aku di sini membantumu. Aku akan membantumu. Aku lupa bagaimana rasa menjadi kontraktor. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu di dunia bawah. Mari kita mulai. Pertama kita mengecat rumah dengan warna hijau favorit. Kita mengecat dengan warna hijau. Oh, tanganku sedikit kotor. Aku mencintai pekerjaanku. Lihatlah, ini sangat bagus kan? Terima kasih teman. Kita harus taruh untuk di atasnya. Bagus. Dan jangan lupa sign-nya. Bukan? Seperti ini? Itu jelek. Seperti ini? Sempurna. Wow. Apa kau akan membayarku? Oh iya, ini dia. Ini. Terima kasih. Dadah. Aku akan kembali ke bawah tanah. Aku sangat senang. Wow. Lihatlah dekornya. Ayo kita tambahkan sedikit detail. Sempurna. Ada jamur. Bagus. Kita taruh tambah lagi. Oh, ada cacing. Apa yang dia lakukan? Oh, ini enak sekali. Benar-benar menjijikkan. Aku juga harus mengecat rumahku. Aku punya warna merah. Kita bisa mengecatnya menjadi warna merah. Ini sempurna. Lihatlah darah yang mengalir di rumahku. Aku akan melepas bayi kelelawarku. Biarkan mereka menghiasi rumahku. Sempurna. Tambahkan lentera dan kita pasang tanda bahwa matahari tidak diterima di sini. Oh, rumah yang indah. Aku tahu kau mencintaiku. Betapa lucunya laba-laba kecil ini. Ada apa itu, Thing? Kau ingin rumah untukmu juga? Oke, aku akan membuat untukmu. Tapi kau harus membantuku. Bawa kotak ini ke sana. Cepatlah. Kau bawa. Sempurna. Aku juga butuh papan hitam dan lem. Untuk membuat rumah untuk Thing, kita beri lem pada sebuah papan. Lalu lem papan kedua. Dan sekarang kita akan menyatukan semua. Thing, semoga kau menyukainya. Dan juga,
Jangan lupa pijakan untuk di rumah. Dan juga tambahkan dari sini. Ini juga. Selanjutnya. Halo temanku Skeleton. Kita akan taruh di sini. Ini akan menjadi sempurna. Betul. Aku akan memiliki surat berbentuk peti mati. Sempurna. Ada apa ini? Aku mencintaimu? Dari siapa? Oh, iya. Apakah ini dari zombie? Aku tidak suka kamu. Benarkah? Bagaimana aku bisa mendapatkan cintanya? Wow, aku punya ide untuk membuat kotak surat. Lihat, ini terbuat dari kaleng penyiraman. Itu ide yang bagus. Oh, aku membawakanmu surat. Aku ingat tarian legendmu. Hentikan itu. Selamat tinggal. Oh, surat untukmu. Ini dia. Oke. Oh, tanganmu kotor. Aku tidak mau. Dadah. Dracula. Ini apakah asli? Aku punya palu untuk membuktikannya. Ayo kita coba. Apakah atau gergaji juga tidak berhasil? Tidak berfungsi. Aku adalah Dracula yang asli. Maafkan aku. Betapa megahnya rumah yang kumiliki. Oh tidak, apa itu? Apakah itu matahari? Menjijikan. Keluar, keluar. Aku akan bersembunyi dalam rumah. Oh betul, aku belum merenovasi bagian dalam rumah. Tempat ini perlu direnovasi. Mari kita cat dindingnya dengan warna merah. Warna merah kesukaanku. Indah sekali. Sekarang mari kita pasang karpet merah di sini. Lalu kita memasang tirai merah di jendela. Dan juga lukisan. Lukisan kakek buyutku. Ini sangat sempurna. Dan jangan lupa mainan masa kecil favoritku. Aku bisa istirahat sekarang. Tidur manisku. Ini aku kesepian. Wajib. Sebentar. Ingusku sangat sempurna. Warna hijau sempurna. Ayo kita cat menjadi warna hijau. Aku sudah selesai. Tanah-tanah ini juga berfungsi. Sempurna. Lalu tambahkan meja dan TV. Aku suka sekali. Kita akan menaruh kursi di sini dan bisa beristirahat. Dan juga menaruh barang favoritku. Jangan lupa foto kesayangan Dracula favoritku. Oh, sebentar. Betul. Itu adalah lebih baik. Apa yang kita punya di sini? Mari kita lihat. Burger, apel. Sempurna. Aku akan menonton televisi dan bersantai setelah renovasi. Hahaha, ini menyenangkan. Apa yang akan kulakukan? Baik, kita harus mengecat semua dengan warna hitam. Kaleng cat hitam bisa menggunakannya. Sempurna. Sekarang kita akan meletakkan karpet hitam di lantai. Tambahkan pita neon di dinding. Tempelkan kapas di atasnya. Dan cat semua dengan cat hitam. Sempurna. Sekarang aku memiliki cahaya latar yang sempurna. Ini akan rak untuk buku-bukuku. Lalu kita akan gantungkan kerangka-kerangka kecil. Mereka akan cocok dengan dekorasinya. Kita akan menggantung gambar benda favoritku. Dan di sudut menaruh nakas perabotan favoritku. Jangan lupakan mesin ketikku. Aku harus menyelesaikan novelku. Dan jangan gangguku. Pergi.
Halo, masuklah untuk berkunjung. Semua yang terbaik, berlanggananlah. Setiap peserta memutar roda dan apapun yang didapatkan akan menghias kuenya. Wow, sepertinya Britney beruntung. Dia bisa menghias kuenya dengan es krim. Wow, nah sekarang giliranmu, Ann. Mari kita lihat. Apa yang didapatkan? Cabai pedas, serius. Bagaimana bisa menghias kue dengan itu? Nah, apa yang dilakukan Ann? Oh my God. Aku harus menebusnya. Harus kuakui paprika ini tidak terlihat terlalu buruk. Ini semua tentang rasa. Baiklah. Sekarang Britney mengambil tugas untuk mendekorasi kuenya. Es krim. Apakah kalian suka es krim? Tulis di kolom komentar rasa es krim apa yang paling kalian suka. Britney mulai menghias bagian tengah kue dengan sendok es krim stroberi. Sangat lezat. Apa yang kita miliki di sini? Pisang. Oh ya, baunya sungguh luar biasa dan rasanya sangat enak. Oke, sekarang kita akan mendapatkan 1 ember es krim lagi. Itu akan terlihat bagus di sini. Ann terus menghias kuenya dengan cabai. Hei, apa itu? Wah, Britney, kamu bahkan bisa menguyuhi burung-burung di langit dengan menara es krim yang besar. Hebat! Ann, tetaplah fokus pada kue. Sementara itu aku akan mulai mencicipinya. Oh iya, ini lezat sekali. Sepotong es krim, sepotong kue. Ini sempurna. Apakah kamu mau? Tentu saja. Ini dia. Semua milikku. Silakan cicipi kuemu. Baiklah. Kita akan coba kue dengan paprika. Ini dia. 1 gigitan lagi. Ya, tidak buruk sama sekali. Oh, sepertinya itu pedas. Tidak mungkin. Aku tidak mau makan kue itu. Melanggar aturan, itu tidak bisa. Sekarang kita akan memilih hukumanmu. Baiklah. Saus Tabasco, tidak mungkin. Tapi kue Ann sudah sangat pedas. Sekarang akan menjadi sangat pedas. Oh, Ann yang malang. Bagaimana dia bisa memakannya sekarang? Wah, kue ini perlu dengan rempah-rempah. Silakan makan. Kamu pasti bisa. Oh, baiklah. Kita akan coba ini. Tidak apa-apa. Sepotong demi sepotong. Dia pasti melakukannya. Bagus sekali. Oh, semua makanan pedas itu benar-benar dia habisi. Dan yay, selesai. Saya rasa semua makanan pedas itu mulai terasa. Awas semua. Apa itu? Aku menangkapnya. Oh tidak, jangan kueku. Seorang panggil dokter. Lebih baik panggil pemadam kebakaran. Kita butuh bantuan sekarang. Semuanya baik-baik saja? Britney? Ann? Kalian baik-baik saja? Ya baiklah. Kalian harus lebih berhati-hati dengan makanan pedas. Oops. Oh, dan kue Britney hancur. Ya, masih ada sebagian. Dan sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sekarang para gadis siap untuk tantangan kedua mereka. Sekarang putar rodanya Britney. Semoga beruntung. Kamu pasti mendapatkannya wasabi. Itu buruk sekali. Tidak manis dan tidak cocok untuk menghias kue. Meskipun mungkin Britney bisa meyakinkan kita sebaliknya. Nah, sekarang giliran Ann. Kita harap kamu beruntung kali ini. Wow, sangat beruntung 2 produk sekaligus. Coklat batangan dan Nutella. Enak sekali. Baiklah, kamu pertama. Bagaimana bisa menolak untuk mencobanya? Yummy. Manis sekali. Ann sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Apa seorang arsitek? Apa yang sedang dilakukan? Kita pikir semua masuk akal sekarang. Dia menggunakan Nutella dan permen. Sekarang dia menyebarkan secara merata. Bagus sekali. Sekarang kita ukur semuanya dengan pita pengukur. Seperti ini. Dan pindah ke bar. Kita oles di bagian samping seluruh kue seperti ini. Beberapa batang lagi di atas. Bagus sekali. Britney tampaknya terlihat kue buatan Ann saatnya memulai membuat kue. Ya, kue wasabi adalah menarik, bukan?
Oh, ada banyak sekali. Ada sesuatu yang hilang. Britney sepertinya punya ide. Apakah dia mencoba mencuri sesuatu? Apa yang sedang kamu lakukan, Britney? Betul sekali. Hei, Ann, apa yang kamu lakukan? Kamu akan makan dengan lahap? Ya, dia makan wasabi. Kamu harus lebih berhati-hati di tempat kerja, khususnya selama istirahat makan siang. Ya, Ann, tidak bisa dianggap remeh. Nah, Britney ini saatnya menikmati wasabi. Itu menjijikan. Tidak seperti kue Ann yang dia pikir akan dicoba. Oke. Ya, itu benar-benar menjijikan. Tidak seperti kue Ann, aku pikir dia juga akan mencobanya. Oh, sungguh menggugah selera. Itu jenis kue yang ingin dibagikan kepada siapapun. Britney, kamu harus lakukan dan membagikan sesuatu yang lebih enak sebagai pengganti kuemu. Kamu tahu kue Ann hampir selesai. Britney mendapat bagian terakhir. Ini terlalu menjijikan. Kita harus makan sesuatu yang lezat sekarang. Baiklah, maafkan aku. Sesuatu mengatakan bahwa Ann tidak akan melepaskannya. Bersiaplah, Britney. Kamu akan segera bertemu roda hukuman. Ada apa kali ini? Telur mentah? Itu mengerikan. Ya, itu bisa menjadi lebih buruk. Aku kira yang akan dilakukan Britney adalah bersabar. Bersabarlah. Itu adalah pukulan yang sempurna di wajah. Tapi Ann tampaknya mulai menguasai. Sekarang Britney memiliki sepiring penuh telur. Sungguh menjijikan. Meskipun setelah kue wasabi, aku rasa tidak terlalu buruk. Kita sampai pada tantangan ketiga. Apa yang tersedia untuk para gadis kali ini? Kita akan segera mengetahuinya. Nah, Ann, apa yang didapatkan? Oh, permen asam. Oh, rasanya sangat asam tapi manis di saat yang bersamaan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya. Sekarang giliranmu, Britney. Apa? Makanan kucing? Apakah ini lelucon? Kue makanan kucing mungkin baik untuk hewan peliharaan, tapi menjijikan bagi manusia. Kenapa dia tidak mau terbuka? Ayo! Ann tidak memiliki masalah dengan itu. Hati-hati, Britney. Kamu akan kehilangan bahan utama. Wow, lihatlah permen Ann cantik sekali. Dan baunya lebih enak daripada makanan kucing. Oh, aku ingin mencobanya. Aku akan mencobanya. Hei. Aduh, apa? Tidak apa-apa. Aku tidak ingin mencoba. Ini bahkan tidak bisa diendus. Tidak. Ann, saatnya menghias kue dengan permen. Wow, lihatlah warna-warna cerah itu. Aku yakin kue ini akan sangat lezat. Itu bagus sekali. Kerja bagus, Ann. Sekarang kita bisa mencobanya. Hei, Britney, kamu udah benar memiliki kuemu sendiri. Britney, jangan sisakan makanannya. Ada sekotak penuh. Kita harus membuang semuanya. Oh my God. Baiklah. Makanan kucing yang sangat banyak. Bagaimana dia akan habiskan? Pada tingkat ini tidak ada yang akan tersisa. Kamu juga harus mulai makan juga, Britney. Ayo, mari kita mulai dengan satu gigitan saja. Ini sangat buruk. Hei kucing, bagaimana kamu bisa masuk sini? Apakah ingin makanan yang enak? Bagus untukmu, sangat baik. Bukan rencana yang burung, Britney. Kamu merasa tidak boleh memperbolehkan itu. Oh, sepertinya Ann terlalu banyak makan permen asam. Awas. Oh, sepertinya Ann sedang berhadapan dengan teman barunya Britney. Maafkan, tapi makanan ini ditujukan untuknya. Oh my God. Dan betapa lezatnya laki Ann. Wasamnya sudah luar di batas. Aku tidak tahu apakah dia baik atau buruk. Baiklah, ini kesempatanku. Tuan kucing, kamu sudah bangun lagi. Jangan kecewakan aku. Itu dia, kerja bagus. 1, 2, 3. Wah, merasa lebih baik? Ya, Ann, sepertinya menyadari bahwa Britney tidak bermain jujur. Waktunya roda hukuman. Putar, Britney. Kita akan mencari tahu apa yang menunggunya. Oh tidak, hukuman terburuk. Hukumannya adalah kue di wajah. Jangan merasa sedih, Britney. Setidaknya Tuan Kucing memakan sebagian besar makanannya, bukan? Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat.
Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh tidak, kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak akan melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh ham, keju, daging asap di atasnya. Banyak sekali ham, keju, dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat, sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu, ada keju juga, bukan sembarang keju, ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun, sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahal karya masakan mewah ini, kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana, tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, chef. Wow, chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik.
Sang koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Wow, ini adalah bintang. Itu keren. Dan aku memiliki yang medium. Bagaimana? Aku sangat senang. Aku memiliki yang paling besar. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bolehkah aku duluan? Baiklah, mari kita coba. Ada bubuk merah muda di dalamnya. Cantik sekali, tapi hacim. Oh, dia masuk ke hidungku. Aku jadi bersin. Oh tidak, bubuknya tumpah. Baiklah. Hacim. Apa ini? Britney, kau lihat itu? Kamu punya permen karet hidungmu. Baiklah, sekarang giliranku. Ada begitu banyak. Nice. Aku akan segera mencobanya. Strawberry, rasa favoritku. Ayo sekarang kita meniup gelembungnya. Wow, aku akan meledakkannya. Alright. Aku punya ide. Mari kita ledakan gelembung Monica. Aku punya jarum. Ini akan menyenangkan. Boom! Siapa yang buatnya? Aku tidak melihat apa-apa. Ada permen karet di seluruh wajahku. Sungguh mimpi buruk. Aku tahu salah satu dari kalian melakukannya. Baiklah. Sekarang kamu, Britney, giliranmu. Ayo. Aku ingin sekali. Mari kita coba dan mencobanya. Ayo, aku punya ide. Aku butuh mangkuk. Lalu kita buka Stardust dan tuangkan ke mangkuk. Selesai. Sekarang mari kita akan mencicipinya. Keren. Oke. Sudah siap. Sekarang kita bisa menyendokkannya. Sangat manis. Kalian perlu masukkannya setengah-setengah untuk mendapatkan lebih banyak bubuk. Ayo kita coba tiup gelembungnya. Wow, ini sangat besar. Aku punya balon. Mari kita ikat, Monica. Ini untukmu. Benarkah? Terima kasih. Aku akan melakukan satu lagi. Monica, dan ini untuk kamu. Silakan. Benarkah? Ini sangat bagus. Banyak sekali. Mereka sangat cantik. Dan mereka tidak bisa berakhir. Britney, kenapa? Bagaimana buatku? Oh, tentu saja. Aku akan membuatnya untuk Nicole juga. Tunggu sebentar. Sudah selesai? Ini kamu. Wow, ini sangat manis. Terima kasih, Britney. Ini adalah warna yang indah. Aku suka warna merah muda. Monica, ini ada beberapa balon lagi untukmu. Pegang erat-erat ya agar tidak terbang. Britney, ini terlalu berlebihan. Apa yang harus kulakukan dengannya? Mereka tidak berhenti. Oh, sepertinya aku akan terbang. Britney, terlalu banyak balon. Apa? Aku tidak mendengar kalian. Oh, anak-anak, apa kalian terbang? Oh, tidak. Aku rasa aku berlebihan dengan balonnya. Sampai jumpa di babak berikutnya. Apa ini? Oh, tidak. Ini adalah sebotol kecil jeli madu cabai merah. Menjijikan. Britney, bagaimana denganmu? Aku punya jeli madu klasik. Botol sedang. Ini luar biasa. Aku terkejut. Aku punya yang sangat besar. Jeli pelangi. Aku tidak bisa mempercayainya.
Britney, kamu duluan. Tidak, kamu yang pertama. Baiklah kalau begitu. Aku takut sekali. Aku harap ini tidak terlalu pedas. Meskipun warnanya merah menyala. Ini benar-benar mengerikan. Ayo kita coba. Aku takut. Manis. Oh tidak. Mulutku terbakar. Apa kalian melihat? Mulutku terbakar. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Ya memang berbahaya dengan api. Tapi kamu bisa melakukannya. Baiklah. Untung saja botolnya kecil. Tidak banyak yang tersisa. Oh tidak. Aku muak. Semuanya terbakar. Oh, kita harus menyelamatkannya. Baiklah. Aku menemukannya. Kita taruh ember. Oh, api sudah padam. Tapi aku lupa bilang kalau itu ember sampah. Maaf. Terima kasih, Britney. Sekarang merasa lebih baik. Sekarang giliranmu. Silahkan. Aku senang sekali. Mari kita coba. Kita buka dan kita peras. Enak sekali. Aku suka jeli madu. Aku bisa makannya tanpa henti. Oh, halo. Berlangganan ke saluran ini selama Britney makan jelinya. Kita akan bersenang-senang bersama di sini. Jangan lupa bel untuk menjadi yang pertama diberitahu. Ini dia. Enak sekali. Oh, Britney, apa itu? Lebah? Apa? Tidak, aku takut. Teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka hanya serangga. Aku akan basmi mereka dengan produk ini, anti serangga. Semprotkan dan selesai. Bagus, aku bisa terus makan. Mereka kembali lagi. Mereka bakal lebih marah. Seriuskah? Aku sudah punya cara untuk terbukti. Apa? Aku kehabisan semprotannya. Apa yang akan kulakukan? Oh tidak. Aduh. Oh. Mereka mengambil jelinya Britney. Haruskah kita hentikan mereka? Jangan ikut campur urusan mereka atau kita kena. Sekarang giliranku. Baiklah. Ayo kita coba. Mudah-mudahan tidak ada lebah lagi. Ayo kita buka dan peras. Oh, tidak bekerja. Botolnya terlalu besar. Apa yang harus kulakukan? Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit sakit kepala. Aku mendapatkannya. Aku tahu. Aku butuh dinamit. Masukkan ke dalam botol, lalu kita nyalakan sekeringnya. Kita akan menggunakan korek api. Sebentar dulu. Ayo kita nyalakan apinya. Itu bagus. Teman-teman, perhatikan aku. Lihatlah. Aku menyalakan dinamit. Baiklah, aku akan pergi. Dadah. Apa? Wah, dinamit. Aku sudah memperingatkan kalian. Aku diselimuti jeli yang manis. Nicole, bagaimana kau bisa menemukannya? Ini semua jeli. Ya, itu bagus. Enak sekali. Ayo teman-teman, cobalah. Tidak, terima kasih. Bagaimana kau membersihkannya? Apa? Ini adalah permen lollipop terbang. Ini sangat kecil. Ini pertama kali aku melihatnya. Bagaimana denganmu? Wah, aku mendapatkan permen lollipop berukuran dengan sedang dan cacing. Menjijikan. Dan Nico? Aku punya yang besar, kelelawar yang besar. Aku punya yang terburuk. Nah, kalian ingin aku mulai duluan? Baiklah, ayo kita coba. Permennya sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti makannya. Nico, ada apa dengan dia? Dia sedang makan permen lollipop dengan lalat. Dia menyukainya. Oh tidak, apa yang di dalam mulutku? Apa yang harus kita lakukan? Ayo kita tangkap dia. Kita butuh pemukul alat yang lebih besar. Lihatlah. Kenapa aku melihat bintang? Nice. Terima kasih telah menyelamatkanku dari lalat. Britney, sekarang kamu. Oke, mari kita coba. Baunya sih enak. Bagaimana rasanya? Oh, rasanya sangat manis dan gurih. Aku suka lollipop ini. Apa? Ada yang tidak beres. Ada cacing di mulutku. Wah, itu menjijikan. Oh my God. Aku perlu membersihkan lidahku. Ayo kita semprotkan lebih banyak. Wah, ini menjijikan. Tapi lidahnya pasti sudah bersih. Sekarang kamu. Baiklah, sekarang giliranku. Lollipop ini sangat besar dan berat. Bagaimana aku memakannya? Ayo kita coba. Enak. Luar biasa. Kalian benar.
Aku akan makannya dengan hati-hati agar tidak menelan kelelawar. Oh, ini pasti akan jadi lama. Sungguh nikmat. Nicole, kelelawarnya lihat. Aku tidak ingin makannya. Lollipopku pecah. Ada kelelawar berkeliaran. Apa dia masih hidup? Wah, dia masih hidup. Kemana mereka pergi? Aku sudah di penjara 100 tahun. Aku lapar. Oh, permen lollipop ini enak. Sungguh ember kecil berisi mie. Kecil sekali. Kita bisa masukkannya langsung ke dalam mulut. Aku menyukainya. Aku punya ember sedang berisi mie coklat. Teman-teman, lihatlah apa yang kulihat. Ini keberuntunganku. Aku punya mie coklat KitKat yang besar. Bagus, aku tidak bisa menolak. Baiklah, aku yang pertama. Oke, ayo kita masukkan. Kenapa dia tidak bekerja? Apa yang terjadi? Oh, sudah masuk. Aku tersedak. Monica, selamatkan aku. Terima kasih. Kecuali aku tidak sempat mencoba mie-nya. Sekarang giliranmu. Itu benar. Bagaimana aku makannya? Baunya enak sekali. Ayo kita coba. Enak. Aku punya ide. Mari kita lelehkan mie coklat dengan menggunakan pengering rambut. Jika ini berhasil, aku akan mendapatkan 1 ember penuh pasta coklat. Ya, ini hampir jadi. Keren. Sudah selesai. Baik, mari kita coba. Tuangkan koktail coklat ke dalam gelas. Lalu kita hias dengan krim kocok. Seperti ini. Kita taruh di atasnya. Lalu taruh sedotan di dalamnya. Dan kita bisa coba. Enak sekali. Ini adalah minuman kocok coklat terbaik yang pernah aku nikmati. Aku tidak percayainya. Ini akan menjadi luar biasa lezat. Sekarang Nicole. Tentu saja. Tapi bagaimana aku makan semangkuk mie yang begitu besar sendirian? Oh, aku tidak memikirkan hal lain. Baik, makannya sekaligus dengan tanganku. Nicole, di mana sopan santunmu? Baiklah. Nih, aku bantu kamu. Silahkan masuk. Kemana dia masuk? Aku tidak tahu. Apa yang kalian pikirkan? Aku sudah makan semuanya. Dia benar-benar gila. Apa? Kalian lihat itu? Itu ikan yang sangat kecil. Ini adalah bisa dilihat dengan mikroskop doang. Bagaimana dengan yang lain? Aku punya ikan berukuran sedang. Apa yang harus kulakukan dengan itu? Oh, tidak, Britney. Dan aku punya yang besar. Aku benci sekali untuk melihatnya. Bau. Oh, gadis kecil Nicole, kau duluan. Setidaknya aku tidak akan terlalu menderita. Oh, aku punya ide. Karena ikannya kecil, aku bisa masaknya di dapur kecilku. Apa? Wow. Ini bisa jadi lezat. Ayo kita taruh di atas kompor. Tambahkan minyak dan masukkan ikan. Dan sudah siap. Mari kulihat. Keren. Sekarang mari kita coba. Dia sudah terlihat menggugah selera. Ayo kita masukkan. Ini enak, tapi tidak cukup. Sekarang giliran Monica. Ya, ayo kita lakukan sesuatu. Oh, ide. Aku akan masak ikanku juga. Aku melihat apa yang dimasak chef di dapur. Aku masukkan sehingga dia bisa masaknya sebuah maha kuliner. Siapa yang melemparnya? Baiklah, aku bisa memasak ikannya. Kita akan menambahkan bumbu, minyak, dan menggoreng kedua sisinya. Ini akan menjadi sempurna. Ini akan meleleh di mulut. Kita tambahkan lada, pindahkan ke tempatnya, dan sudah selesai. Hidangan yang sempurna. Kita bisa menyajikan. Tapi bagaimana? Oh, aku akan berikannya padamu dengan cara yang sama seperti kau mendapatkannya. Wow, ikanku sudah siap. Baiklah, mari kita cicipi. Kelihatannya lezat. Butuh serbet, lilin. Mari kita tambahkan sepotong porsi. Hidangan ini akan disajikan di restoran mahal. Kita harus makannya dengan benar. Oh,
Kemana dia pergi? Burung camar mengambilnya. Aku bahkan tidak sempat mencicipinya. Ayolah Monica, jangan terlalu marah. Sekarang giliranku. Oh, apa yang harus kulakukan dengannya? Aku tahu, kita menggunakan penyembur api. Jangan lakukan itu. Britney, berhentilah. Baiklah, aku punya segala di bawah kendali. Aku akan memasak ini dengan waktu singkat. Ini akan lebih cepat dengan penyemburan api. Aku bisa melakukannya. Kau bisa mencium aromanya? Ikannya hampir siap. Oh, saatnya mencicipi. Kalian tidak apa-apa? Oh, maafkan aku berlebihan. Oke. Baiklah, sekarang kita akan makan bersama. Ini enak, aku masaknya dengan sempurna.